Selamat malam dan shalom Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kebersamaan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita dan masing-masing menyiapkan hati dalam ungkapan penghayatan panggilan ibadah kita yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah kita pada malam hari ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 17. Kita pujikan bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Kita bersama-sama dihantar dengan sabda pembimbing kita, saudara-saudara. Mari kita buka bersama dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. Mari yang sudah menemukan, kita akan membaca atau kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 3, ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala kebaikan, berkat, dan segala sesuatu yang kita dapat nikmati setiap hari, itu adalah bagian dari pemberian Allah. Nasihat dari kitab Pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah pada saat ini, Allah memberikan menurut kehendak bebasnya kepada setiap orang.
Oleh karena itu, seringkali kita mendengar rezeki, berkat atas setiap orang itu sudah disediakan masing-masing. Oleh karena itu, kalau Allah sudah menyediakan dan diberikan kepada masing-masing orang, maka mereka tidak akan terkurangi oleh apapun jikalau Allah sudah berkehendak. Mari kita akan sambut sabda Tuhan tadi, saudara-saudara, dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Kita pujikan 2 kali, ku diubahnya. Mari saudaraku, dengan ungkapan pujian yang sudah kita pujikan, kita ungkapkan bersama, kita jadikan sebagai dasar untuk kita masuk di dalam perenungan firman. Mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersama satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini dalam kebersamaan ibadah keluarga yang menjadi salah satu sarana bagi kami untuk terus dapat merasakan akan berkat Tuhan dan semakin memampukan kami untuk tumbuh di dalam pengharapan kami di tengah-tengah situasi dan keadaan perjalanan kehidupan kami yang saat ini banyak mengalami hal-hal yang mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau berikan keteguhan kepada kami, kepada seluruh anggota keluarga kami, dan juga di tengah-tengah persekutuan jemaat, Engkau nyatakan kepada kami semua sehingga kami masih dapat bersehati di dalam kebersamaan seperti pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang memampukan kami pula untuk merasakan
kasih sayang-Mu hadir di tengah-tengah aktivitas yang kami lakukan. Meskipun badan terasa letih, tetapi Engkau berikan kekuatan dan semangat untuk kami larut di dalam kebersamaan. Bapa, biarlah kami beroleh kegembiraan dan sukacita di tengah-tengah kebersamaan yang kami lakukan, melalui pujian, lebih-lebih melalui firman Tuhan yang menyapa kami pada saat ini. Sebentar kami akan larut di dalam pembacaan firman dan juga perenungan firman-Mu. Mampukanlah untuk mengerti, supaya setiap pesan sabda-Mu akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami dan juga dapat kami nyatakan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8, saudara-saudara, ayat 1 sampai ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Mari kita persiapkan saudara, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anakku menyimak masing-masing. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 dalam judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahwa bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan kasih, saya ulangi, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit
tidak kekurangan. Demikian bacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan sambut dulu dengan pujian Kidung Jemaat 49. Kita akan pujikan bait 1 dan 2, Firman Allah Jayalah. Kembali saya menyapa untuk semuanya, Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita semua berharap bahwa saat ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat. Apapun yang kita lakukan pada hari ini itu karena ada campur tangan Tuhan. Dan biarlah kondisi tubuh kita yang sehat memampukan kita untuk melakukan banyak hal ke depannya. Karena masih ada hal-hal yang perlu untuk kita nyatakan, bagaimana kasih Allah yang sudah diberikan dan berkat-Nya juga diberikan kepada kita dan keluarga kita. Baiklah saudara-saudaraku, perenungan kita pada malam hari ini bertemakan arti pemberian. Mungkin kesekian kalinya kita diajak untuk menghayati dan merenungkan hal-hal yang menjadi bagian dari hidup sebagai orang percaya yang diberkati dan memberkati, dan itulah yang akan memaknai hidup setiap orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena memberi akhir-akhir ini begitu marak dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sekarang ini. Ternyata saudara, aktivitas memberi itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali macamnya. Kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui, mencermati pula ada banyak aksi sosial yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang. Atau juga dalam istilah yang lain, bantuan sosial. Ya, kalau tadi aksi sosial, aksos, bantuan sosial, baksos. Atau mungkin juga dalam bentuk ungkapan solidaritas sosial yang dilakukan oleh sebagian orang, sekelompok orang, atau lembaga yang diberikan kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Demikian pula saudara, dalam kehidupan bergereja, kita seringkali mengenal ada aksi diakonia, ya, atau pelayanan diakonia yang menjangkau sebagian orang untuk diberikan dan diterima oleh mereka yang layak untuk menerima. Karena disitulah ungkapan kasih yang begitu nyata sebagai bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun kita berbicara tentang aksi yang bersifat sosial, kita bisa merenungkan bahwa tindakan itu memiliki nilai keluhuran, nilai yang sungguh sangat mulia.
yang diberikan kepada seseorang sehingga mereka merasa terbantu. Dan kita diajak untuk melihat apakah memang seperti itu, saudara, bahwa niatan yang mulia itu tidak ada kepentingan atau niat yang tersembunyi di balik pemberian atau aksi-aksi sosial yang diberikan dan diterima oleh sebagian orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkait dengan hal memberi dan menerima, kita lihat dari pemahaman secara umum, saudara, dan marilah kita renungkan. Ternyata sebagian orang berpikir bahwa menerima adalah lebih menyenangkan daripada memberi. Ya. Jadi aktivitas menerima itu lebih menyenangkan daripada aktivitas memberi. Setuju atau tidak, saudara, dengan ungkapan tersebut? Ya. Mari kita lihat mengapa sebagian orang memahami demikian. Saudaraku, menerima dipahami sebagai diposisikan, ya, menerima dipahami sebagai orang yang diposisikan selalu yang diuntungkan. Ya, pemahaman secara umum oleh sebagian orang. Dan sebaliknya, saudara, ketika aktivitas memberi itu karena diposisikan, seseorang diposisikan sebagai yang dirugikan. Ya, sekali lagi, saudara-saudara setuju atau tidak? Mari kita mencermati. Nah, mungkin dalam cara pandang, sudut pandang prinsip ekonomi ataupun dari sudut pandang untung dan rugi, hal tersebut itu boleh diterima atau masuk akal, saudara. Kalau kita memberi kepada orang lain, ada sesuatu yang berkurang dari kita. Kalau kita menerima dari orang lain, maka ada sesuatu yang bertambah dalam diri kita. Itu sesuatu yang sudah sangat jelas. Nah, maka saudara tidak heran bahwa ketika ada bentuk tindakan aksi sosial, bantuan sosial pada saat ini, bagaimanapun banyak orang akan berebut untuk menerima atau mengambil apa yang akan diberikan oleh pihak lain kepada dirinya. Ya, jadi pemahaman sebagian orang seperti itu. Maka, saudara, kita saat ini diajak untuk melihat hal memberi dan juga menerima dalam sudut pandang kekristenan. Sesuai dengan apa yang pada saat ini seturut dengan bacaan kita. Mungkin kesekian kalinya, saudara, kita bersama diajak untuk melihat bagaimana pelayanan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Makedonia. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi menjelaskan bagaimana keadaan jemaat di Makedonia yang pada saat itu dengan kerelaan dan keikhlasan hati orang-orangnya di jemaat-jemaat di Makedonia, mereka mengumpulkan bantuan, ya, aksi sosial, dukungan, ya, yang mana di situ dikatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan bantuan kasih, ya, kepada orang-orang yang, kepada jemaat-jemaat yang butuhkan, yang dipakai untuk berkegiatan pelayanan. Bagaimana kondisi jemaat Makedonia, saudara, pada saat itu? Kita bisa melihat bahwa jemaat Makedonia yang pada saat itu dalam kondisi sedang menghadapi pencobaan yang berat, demikian juga meskipun mereka sangat miskin, namun mereka tetap memiliki kerelaan hati dan mereka kaya di dalam kemurahan. Ya, jadi kita bisa lihat mulai ayat 1, saudara. Mereka menghimpun bantuan itu untuk memberikan menurut kerelaan mereka, kemampuan mereka, apa yang mereka miliki, ya, bukan berdasarkan apa yang tidak mereka miliki. Mereka membantu, mendukung untuk jemaat-jemaat
di luar Makedonia, wilayah Makedonia, dan juga untuk kepentingan pelayanan melalui aktivitas para rasul. Rasul Paulus menuliskan itu untuk memuji bagaimana keadaan jemaat-jemaat di Makedonia yang begitu memiliki sikap hati yang mulia. Sehingga ada banyak jemaat di luar wilayah Makedonia melalui pelayanan para rasul itu yang mendapatkan bantuan dan mereka memiliki semangat untuk melanjutkan pelayanan mereka. Saudara-saudaraku, ketika kita diajak untuk meneladani bagaimana sikap jemaat-jemaat di Makedonia, mereka yang mengungkapkan ungkapan hati dan solidaritas pelayanan untuk mendukung jemaat-jemaat di luar wilayah Makedonia, menunjukkan bahwa di dalam kekristenan menjadi sesuatu yang patut dicermati. Mungkin di dalam pandangan sekuler bahwa hal memberi itu dianggap lebih baik, ya, dan mendatangkan kebahagiaan daripada menerima. Itu sesuatu yang aneh, ya, dalam cara pandang kehidupan kekristenan. Mengapa itu terjadi dalam kehidupan kekristenan? Karena firman Tuhan menunjukkan kepada kita melalui pengalaman jemaat maupun pengalaman para tokoh di dalam Alkitab. Demikian pula ketika Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan hidup untuk senantiasa dapat melakukan ungkapan dan tindakan yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu memberi daripada menerima. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 itu jelas disebutkan. Ya, mari saya ajak saudaraku semua untuk melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Saya bacakan, mari kita simak. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh karena itu, saudara, dari sabda firman Tuhan ini akhirnya menjadi prinsip kehidupan orang-orang percaya, dalam istilahnya bahwa memberikan lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mengandung sebuah arti mengapa orang-orang Kristen dimotivasi untuk melakukan tindakan memberi itu lebih mulia dan mendatangkan kebahagiaan. Sebab tindakan memberi adalah salah satu aspek melayani. Tindakan memberi adalah salah satu aspek di dalam kegiatan pelayanan. Ya. Jadi, saudara-saudara, melayani dalam kehidupan bergereja adalah sebuah perintah yang melekat, sebuah aktivitas yang melekat dalam kehidupan orang percaya. Ketika mereka melakukannya, maka mereka sesungguhnya juga menyatakan diri untuk mengungkapkan apa yang dia berikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebuah persembahan yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan melalui segala bentuk aktivitas sosial yang diterima oleh mereka yang layak untuk menerimanya. Nah, secara lebih dalam, saudara-saudara, hal memberi itu menyangkut hubungan sebagai berikut. Pertama, tentu terkait dengan hubungan subjek-objek. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Tentu terkait dengan itu. Dan yang kedua, tindakan memberi itu
mengandung maksud dan tujuan dari pemberian itu, kepada siapa dan untuk apa pemberian itu dilakukan. Nah, saudara, hubungan subjek dan objek menjadi begitu penting karena menyangkut adanya hubungan khusus, hubungan istimewa, hubungan kedekatan yang spesial antara pelaku dan penerima, antara pemberi dan penerima. Juga karena mungkin ada ikatan tertentu. Nah, karenanya ketika misalnya Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin kenal baik dengan antara keduanya, atau mungkin juga tidak, memberikan saja karena tidak kenal, atau mungkin juga karena adanya jasa balas budi, ya, dan adanya ukuran kelayakan bagi orang yang pantas untuk menerimanya. Jadi saudaraku, itu terkait dengan pemberi, aspek pemberi dan penerima, hubungan subjek dan objek. Lalu yang kedua, saudara, tujuan dari pemberian itu. Ada maksud yang jelas ketika pemberian itu dilakukan. Tentu untuk tujuan yang lebih mulia, meringankan orang lain agar terbantu. Secara umum, orang akan berkata, jangan dilihat barangnya, jangan dilihat dari nilainya, berapa banyak dan ukuran sedikitnya. Tetapi perhatian yang mampu diberikan karena rasa cinta dan terima kasih kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana jika kita merenungkan dan melihat sebuah pemberian dari Tuhan? Pemberian dari Tuhan biasanya kita sebut sebagai berkat. Setiap orang tentu berangan-angan dan berharap hidupnya selalu merasakan berkat dari Tuhan. Dalam hal ini, yang memberikan berkat adalah Tuhan, dan kita adalah penerima berkat. Tentulah suasana hati yang tak terukur bahagianya, dan setiap orang ingin mendapat berkat seperti itu sehingga memposisikan diri sebagai orang yang layak untuk mendapat berkat. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita adalah bagian dari keluarga atau persekutuan orang-orang percaya yang telah diberikan teladan oleh Tuhan untuk mampu memposisikan diri sebagai pribadi atau kelompok yang dapat melakukan aktivitas memberi. Maka mari kita lakukan seperti layaknya jemaat di Makedonia. Namun demikian, dasar dari aktivitas memberi itu karena kita lebih dulu ternyata telah diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata orang-orang yang layak, pantas untuk diberkati, itu adalah orang-orang yang di dalam catatan kitab Yeremia, itu dituliskan orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mereka layak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan bagaimana sikap yang benar ketika kita diberkati oleh Tuhan? Ketika kita telah diberikan, dicukupi dan diberkati oleh Tuhan. Tentu pertama-tama kita harus bersyukur. Dan yang kedua, kita perlu menggunakan berkat itu juga untuk kebutuhan kita dan bisa memberkati orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat dalam dinamika pelayanannya tentu juga berbicara tentang ragam kegiatan pelayanan, di mana di dalamnya juga diantaranya adalah dalam bentuk kegiatan pelayanan diakonia. Demikian pula ketika jemaat itu berupaya untuk mengembangkan pelayanan itu, jemaat perlu terus menata diri. Demikian pula mempersiapkan diri bagaimana memposisikan sebagai pribadi yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua merasakan bahwa Allah telah memberkati kita. Oleh karenanya, mari saudara, kita diajak untuk menunjukkan sebagai bagian dari anak-anak Tuhan yang telah diberkati untuk kita mensyukurinya. Demikian pula pada saat ini kita bersama diajak
untuk nanti masuk di dalam ungkapan syukur kita ketika kita akan hadir di dalam pelayanan Hari Raya Unduh-Unduh yang nanti akan kita lakukan pada tanggal 5 September. Saudaraku, kita menunjukkan bahwa Allah telah memberkati kita dan berkat-Nya itu sungguh sangat luar biasa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan melalui kebersamaan di tengah-tengah pelayanan di jemaat, mari kita nyatakan pelayanan kita yang mendatangkan berkat ini akan juga memberkati banyak orang melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang telah tertata. Selamat mempersiapkan diri dalam ungkapan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Di dalam perenungan firman-Mu, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa aktivitas memberi dan menerima adalah bagian dari dinamika pelayanan kami dan juga dinamika kehidupan kami. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Kami seringkali menyatakan itu sebagai wujud panggilan Tuhan atas kami yang hadir di tengah-tengah di dalam dunia ini untuk gereja Tuhan mampu memberkati. Bapa, kami ingin mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami dapatkan pada saat ini, dan biarlah sabda-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami dan memotivasi kami untuk menjadi pribadi yang akan mendatangkan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Allah, inilah ungkapan doa kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, setelah kita menerima sabda Tuhan dalam perenungan firman, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah karena berkat-Nya telah dilimpahkan kepada kita. Dan sebagai tanda syukur itu, mari kita menghimpun persembahan. Dasar firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1, demikian saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menghimpun persembahan dalam iringan pujian pelengkap Kidung Jemaat 230 bait 1 dan 2, Berkilat Halilintar. Begitu kuasa dosa
Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Puji syukur kami naikkan hanya kepada Engkau ya Tuhan, atas kemurahan dan kasih setiamu kepada kami. Pada malam hari ini kami beroleh sukacita dan berkat melalui pujian dan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga rasa lapar dan haus kami dalam kebersamaan ibadah ini boleh terobati dan kami beroleh kelegaan. Bapa di dalam surga, perkenankanlah kami membawa ungkapan syukur dan syafaat kami dalam permohonan yang tiada henti, karena di dalam campur tangan Tuhan kami beroleh semangat dan kekuatan yang baru. Bapa, tuntunlah dan pimpinlah setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan. Meskipun sampai saat ini kami masih menata kegiatan-kegiatan gerejawi kami, sebagian masih dalam bentuk online. Kami masih bersyukur karena ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kami, segenap keluarga, dalam jemaat untuk dapat saling menyapa dan saling melepaskan ungkapan sukacita kami di dalam kebersamaan itu, dalam ibadah itu. Oleh karenanya pula ya Tuhan, jikalau waktu sudah memungkinkan dan kesempatan sudah memungkinkan bagi kami untuk berkegiatan gerejawi secara tatap muka yang demikian sudah kami rencanakan. Kiranya Engkau juga memberkati kami semua, segenap warga jemaat yang dapat hadir karena mengantisipasi segala sesuatu dalam tatanan protokol kesehatan Tuhan akan senantiasa menyertai dan melindungi. Demikian juga bagi saudara kami, warga jemaat, terutama warga anak-anak kami dan juga para sesepuh kami, para lansia yang harus juga menjaga diri, masih mengikuti kegiatan gerejawi secara online. Kami mohon berkat Tuhan juga tercurah atas mereka semua, sehingga di dalam kesempatan baik bersekutu melalui media online maupun tatap muka, kami masih tetap dapat tercukupi apa yang menjadi kebutuhan rohani kami. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka. Masa depan anak-anak kami yang terus digantungkan hanya dalam penyertaan-Mu, kiranya Engkau juga menyertai sehingga masa depan anak-anak kami beroleh masa depan yang baik sesuai dengan harapan cita-cita mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat segenap jajaran pemimpin bangsa kami, supaya mampu untuk menata, merencanakan setiap kegiatan, kebijakan, dan juga keputusan yang diperlakukan di masyarakat demi kesejahteraan bersama. Wah, terima kasih, ungkapan syukur pada saat ini kami nyatakan dalam bentuk persembahan yang sudah kami himpun. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi sarana bagi kami untuk terus dapat ambil bagian dalam kegiatan di jemaat dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapak terima kasih, kami akan undur diri dari kebersamaan malam hari ini. Kiranya Tuhan tuntun kami dan sertai kami di malam istirahat, sehingga kami boleh beristirahat dalam keteduhan malam, dalam naungan cinta kasih-Mu. Bapak terima kasih, inilah ungkapan syafaat kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam pujian Kidung Jemaat 406. Kita akan pujikan bait yang pertama saja, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan
Saudara-saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudaraku semua, keluarga-keluarga milik Tuhan pada saat malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah usai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.